Mungkin awak akan mute beberapa dulu ya, udah ya. Soalnya tadi ada bunyi ayam. Oke. Oke, kita udah live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat sore dan untuk dun sanak sadonyo ba'akaba, semoga sehat selalu. Kini puasolah hampir menuju akhir, mudah-mudahan puasonyo indak malawan. Jadi sore hari ini kita akan kedatangan beberapa anak muda Minangkabau dan sangat-sangat hits, sangat-sangat berkarya, sangat-sangat mantap ya. Jadi terkait PSBB yang terjadi di Sumatera Barat, ya syukur tidak syukur bahasan kita harus tetap corona karena memang ikut hari-hari kita sehari-hari kini jadi agak sulit bagi kita untuk meninggalkan yang namanya COVID. Tapi terlepas dari itu, topik kita pada sore hari ini adalah anak muda Sumbar bisa apa? Dan kita kedatangan 2 orang anak muda Sumbar yang ya luar biasa nih pencapaiannya dan di usia yang sangat muda ya menurut awak. Pertama adalah Uda Ferry SAMBA, merupakan owner Pandeka Coffee, Kitchen Batu Sangkar dan founder minangpreneur.com. Iko mungkin 10 tahun lagi kalah Sandi Uno deh Uda Ferry kok mah. Nah, selanjutnya udah Windra Pratama Eskom, Ketua Perbasi Kabupaten Agam yang punya perbasi kok bantuannya insya Allah Menteri Olahraga esok kok mah ya. Jadi bakata. Selanjutnya kita juga kedatangan Randi Syahadinata. Beliau adalah mahasiswa dari Universitas Andalas, mahasiswa FISIP. Sepertinya bakal jadi politik juga kok bantuannya. Mudah-mudahan indah barek bro. Habis itu kita juga kedatangan tadi Resi Aflizarmi, mahasiswa Yayasan Pendidikan Amanah Kesehatan Padang. Ini dari sudut pandang kesehatan nih. Kita lihat lagi nih perspektifnya seperti apa. Dan juga ada Siti Robiah Majidah, Koordinator Pusat Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Budaya dan Sastra se-Indonesia. Yang punya sastra-sastra se-Indonesia. Mantap Iko. Jidah ya panggilannya kayaknya ya. Terus habis itu ada Apriwanto Eshum, Ketua Implisba, Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Linggosari Baganti. Pasisia ini mantap. Oke, tanpa membuang banyak waktu, diskusi ini bisa live streaming di YouTube kita, di YouTube, di Facebook, dan mungkin saya berikan kesempatan pertama ke siapa dulu nih? Mungkin ke Bang Ferry kali ya, Bang Ferry Kurniawan ini. Ya, saya unmute dulu Bang Ferry Pandeka ini. Terkait dengan bagaimana Bang, Abang dampak ekonomi terhadap ekonomi dan dunia usaha, terutama ekonomi kreatif dan UMKM, serta ya agar tetap stabil sih Bang. Sekarang bagaimana sih dunia bisnis yang Abang rasakan? Mungkin silakan Abang, mulai aja. 5-10 menit, asal jangan 5 jam. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk teman-teman semuanya dan selamat menunaikan ibadah puasa. Bentar lagi insya Allah berbuka. Mudah-mudahan nggak terasa ngabuburit kita yang bermanfaat. Kita sungguh bisa dibilang pukul dengan kondisi bahwa pandemi corona ini. Tapi kita tidak sendiri seperti berpuasa, kita tidak sendiri. Banyak yang juga mungkin lebih berat dari kita mengalami kondisi seperti ini. Jadi dengan adanya berbagi dan berkolaborasi, mungkin kita merasa bahwa ada sakit sepenanggungan. Baik, kalau dari sebenarnya dengan PSBB ini bukan sekedar sharing aja. Dalam saya agak merangkum tentang apa yang mungkin akan disampaikan hari ini biar perkataannya terurut aja. Yang pertama dengan PSBB, yang kedua ya itu anak muda Sumbar bisa apa, anak muda bisa apa. Yang pertama kita akan berbicara sedikit tentang realita PSBB di masyarakat. Yang kedua, setelah PSBB lantas apa? Kemudian PSBB atau ekonomi. Ini kebetulan yang sangat baik adalah dari sudut pandang dari sudut pandang kesehatan. Setelah itu kemudian peluang sosial dan ekonomi yang sebenarnya bisa diinisiasi oleh pemuda Sumatera Barat. Setelah itu ada ya itu aja sih. Nanti kalau kebanyakan juga mungkin kita terbatas waktu. Nah, pertama
realita PSBB di masyarakat. Saya sendiri kan sekarang berdomisili di Batu Sangkar. Nah, kita bisa melihat sehari-hari gimana kondisi PSBB yang berlaku di daerah kita masing-masing. Dan kebetulan juga saya tidak pernah keluar kota, karena biasanya pengecekan yang lebih ketat katanya di setiap perbatasan-perbatasan daerah. Dan saya belum pernah merasakan, belum pernah juga melihat apakah itu 24 jam, apakah itu kemudian secara efektif dilakukan, meskipun beberapa terlihat ketegasan ya. Barusan kasus mungkin kita lihat di YouTube, di Facebook, viral itu antara ketua KPU dan yang menjaga lah. Setelah itu realitanya kalau di sini saya melihat kemarin kebetulan setiap sore tetap saya mengajak anak untuk jalan-jalan sore di JS. Itu seperti seolah mungkin tidak ada gitu. Sudah hampir tidak ada lagi. Kalaupun ada cuma pencekan apakah ini pakai masker atau tidak. Dan pasar sudah ramai, pasar pembukaan sudah ramai sekali, bahkan jalan-jalan sudah ramai. Beda ketika pertama kali diumumkan bahwa ada satu positif yang terkena, maka jalanan penuh lengang. Dan juga berimpact, kita melihat ke kedai yang kebetulan memang saya masih tetap kita buka dengan PSBB ini, juga mengalami peningkatan. Nah, sekarang itu realitanya di masyarakat kita, bahwa mungkin orang merasa sudah apa itu, nggak ada jawaban. PSBB ini sampai kapan gitu. Dan PSBB ini kemudian tidak ada jawaban yang jelas. Setelah itu kan ada jawaban setelah PSBB ini lantas apa? Apakah indikator-indikator yang adakah indikator-indikator jelas untuk mengatakan bahwa setelah PSBB 14 hari atau sekarang mungkin ada 23 hari, 6 sampai 29 Mei ya, itu kemudian akan dibebaskan atau akan diperpanjang lagi. Jadi seolah masyarakat sudah mulai frustasi ini jawabannya nggak ada jawaban. Ibarat seorang cowok ini udah kena PHP ini. Kita dari 14 hari, kemudian 14 hari menunggu lagi 14 hari, sehingga kita udah mulai jenuh, mulai kesal sendiri, dan begitu mungkin yang terjadi di masyarakat. Nah, mengenai pembatasan juga itu berlaku juga sampai sore. Jadi berlaku hanya sampai sore, malamnya ngapain? Kita melihat bahwa ini peluangnya, wah mungkin akan kesulitan sekali. Kita berpikir secara kasat mata aja ini nggak akan selesai mungkin. Nah, juga PSBB ini kan kenapa kita perlu menguraikan ini, karena akan jadi alasan-alasan nantinya. Menurut banyak pengamat mengatakan ada pendapat ini COVID ini tidak akan selesai dalam waktu 2 tahun. Dan selagi ini agak relevan dengan bagaimana kemudian vaksin ini ditemukan, karena prosesnya juga cukup lama. Anak kesehatan tahulah bahwa untuk penemuan sebuah obat, pengujian, dan kemudian diproduksi secara massal, ada yang optimis 1,5 tahun, di akhir tahun depan sudah bisa, dan ada yang mengatakan bahwa tidak bisa. Selagi tidak ditemukan vaksin, mungkin kita akan pesimis bahwa virus ini dengan cara apapun sosial tidak akan selesai, dan kita akan terus bersama. Makanya Presiden Joko Widodo juga mengatakan kita sudah mulai berdamai lah dengan virus ini, menganggap bahwa kita yang harus beradaptasi sebagai manusia, kita yang harus kemudian memberlakukan bahwa untuk sementara inilah keadaan new normal kita. Nah, tentunya harus ada sinkron antara kebijakan atas dan kebijakan pusat. Kalau sekarang sedikit mungkin sebagai pelaku usaha, dan kebetulan memang kita dalam bisnis yang terdampak nih, ada 3 yang terdampak, yang hancur banget, yang kemudian yang ada moderat, dan kemudian ada yang justru bertumbuh. Dan saya sendiri pelaku yang justru terkena di situ. Walaupun inovasi apapun yang kita lakukan, kita menjual value di mana orang benar-benar bisa nikmatin ketika mereka di tempat. Di delivery kita akan kalah dengan ghost kitchen, dengan kitchen rumahan yang tentu mereka nggak ada operational cost yang kecil, variable cost-nya yang kecil, dan kita akan kena di situ. Dan pemerintah tentu harus memikirkan, kita nggak berharap subsidi, tapi kita juga sayang kalau kita harus mencat karyawan. Nah, ini kenyataan yang kita alami, bahwa kita dilema, kalau kita mengurangi karyawan, kita berharap bahwa ini segera selesai. Tapi kita tidak mengurangi karyawan, kita nggak tahu ini kapan selesai. Nah, setelah itu, ini dari sisi sebagai praktisi sendiri yang kita memang benar-benar ngerasain itu. Dan kalau menurut hemat saya sebenarnya dalam proses kayak gini, kita udahlah new normal aja. Kita sudah menerima ini kenyataan sebagai mungkin kenyataan kenormalan baru yang
yang mungkin kita harus menyesuaikan. Jadi jangan dilarang proses bisnisnya, tapi harus ditambahkan aturan-aturan yang benar-benar bisa menjaga, yang benar-benar bisa membuat keadaan ini menjadi lebih baik. Mungkin kita dengan aturan social distancing, kalau mungkin bisa stay di tempat, harapan kita, tapi ya jarangin tempatnya. Jangan terlalu rapat, biasanya mungkin tempat duduknya yang lebih rapat, dikurangi mejanya atau kursinya. Karena kita restoran atau kafe atau coffee shop akan kalah dengan ketika delivery. Sama aja bohong itu sebenarnya. Karena memang harga kita tentu kita agak sedikit lebih mahal ya. Jadi ketika orang delivery, value-nya nggak ada di sana. Nah, setelah itu sementara di situ dulu. Nah, kemudian adanya peluang-peluang sosial ekonomi. Nah, ini lebih kepada sistem yang lebih konkret mungkin untuk apa yang bisa dilakukan sebagai anak muda, sebagai pemuda yang kreatif di Sumatera Barat. Saya melihat ada dua mungkin peluang yang berbentuk dalam bentuk sosial dan kemudian dalam bentuk ekonomi. Pertama sosial, kita melihat bahwa pemanfaatan teknologi ini sebaiknya sudah mulai dilakukan oleh anak-anak muda, diinisiasi oleh anak muda dalam bentuk konten kreatif dan platform. Karena kita setiap hari disuguhi oleh mungkin ribuan atau jutaan konten-konten yang menakut-nakuti kita dengan adanya konten hoax mungkin, dan juga konten-konten yang memberikan informasi-informasi yang serba salah. Kadang-kadang di masyarakat juga kita nggak bisa tidak bisa kemudian memilih dan memilah. Jadi di awal-awal saya sendiri juga sempat ngerasain bahwa ketika kita baru balik dari luar, ketemu orang dan ternyata batuk-batuk, kita merasa panik sendiri. Dan beberapa hari kejadian itu sampai 4 hari, 5 hari kita panik sendiri. Dan pemerintah sebenarnya sebagai regulator juga idealnya sih sebenarnya memberikan edukasi kekinian lah. Saya nggak melihat bahwa pemerintah kita membuka platform khusus untuk informasi, kalaupun mungkin website yang itu udah menurut saya sih udah jadul banget. Yang kedua, konten-konten yang memang menarik gitu, memang menarik untuk mengerti bahwa mungkin bagaimana tentang PSBB, bagaimana tentang adab ketika sampai di rumah, terus yang lebih kekinian lewat TikTok lewat selebgram lewat sesuatu yang orang bisa dapetin itu, belajar itu lebih menarik. Nah, yang kedua kita melihat kalau bisa ada platform kayak di Bandung atau Jawa Barat itu kan ada platform yang memang bisa memberikan informasi dalam satu genggaman. Kalau bisa pelaporan juga ada, karena kita masih lihat nih banyak di jorong-jorong itu sebenarnya atau di RT RW itu orang-orang yang baru pulang dari rantau kadang-kadang enggan untuk mengisolasi diri. Jadi ini yang memperparah dan sehingga kita semua juga terkena gitu. Mahasiswa yang juga pulang, kita nggak menyalahkan, tapi kalau bisa lebih baik mengisolasi diri, karena kalau kesalahan mereka itu akan akibat nanti akan ada perpanjangan lagi. Jadi kalau ada platform digital memang seperti aplikasi, mungkin orang bisa melaporkan langsung harus diketahui. Kalau melaporkan secara langsung kan kita masih negara yang ketimuran, rasio-presionya masih tinggi, masih nggak enakan seperti itu. Nah, kalau dari peluang ekonomi sendiri, ada dua yang saya lihat fenomena sebenarnya sekarang untuk masyarakat kita berbisnis gitu. Ada mulai yang sederhana itu di Sumatera Barat saya juga lihat itu mulai tumbuh agak menjamur lah istilahnya, itu platform atau website penjualan sembako online atau fresh market. Nah, itu seperti kalau menurut saya harus hati-hati juga sih sebenarnya, karena jangan seperti itu cuma event-eventan saja gitu, kayak orang jualan masker, kayak orang jualan hand sanitizer. Sekarang kan sudah tidak begitu laku lagi hand sanitizer, atau orang jual masker sudah tidak kancang mana larinya, tidak kancang mana payolnya. Nah, sementara untuk platform itu ada yang terlalu idealis, mereka harus bikin website, mereka harus bikin aplikasi, dan itu bisa nilainya jutaan sampai puluhan juta. Sementara mereka nggak validasi marketnya, mereka nggak melihat kebutuhannya. Oh, di luar ada Cyberbox laku, kemudian di sini kayaknya bisa di copy paste konsepnya. Sementara mereka nggak belajar tentang bagaimana masyarakatnya. Nah, sebenarnya di Minampreneur kita pengen itu, masyarakat itu bisa kemudian sedikit demi sedikit mengetahui, mereka setidaknya memvalidasi ide mereka yang terlihat wow gitu. Kan ada risiko juga startup di daerah ini baru mau muncul, mereka
mencari solusi permasalahan dari daerah lain dengan mengcombine. Saya juga melihat ada platform yang sudah ada di sini, mereka mengcombine semua fitur di awal. Itu kan berat sekali untuk cost-nya. Jadi mereka menggabung fiturnya pencarian jasa seperti freelancer.co.id. Mereka juga dalam satu platform ya, platform Fresh Market juga dalam satu aplikasi. Kemudian mereka juga platform UMKM. Jadi ini akan berat di ongkos karena untuk pengusaha pemula itu akan ada, pertama setiap feature itu adalah cost. Dan kedua, kalau ada kamu mau fokus di mana gitu, mau fokusnya di mana. Kan ada istilah customer behavior-nya gimana, kemudian kita harus customer kita membuat customer itu untuk memilih produk kita, customer acquisition-nya gimana. Nah, itu biasanya kalau di startup besar itu kan adanya burning money. Itu membakar duit untuk merubah pola shifting behavior. Nah, kalau bisa untuk pengusaha-pengusaha pemula yang memang anak-anak muda yang ingin memberikan solusi, karena startup idealnya adalah ketika ada masalah, kemudian selesaikan masalah itu. Juga harus realistis melihat kenyataan bahwa apa ini relevan. Konsepnya adalah relevan, idenya baik, di tempat lain sudah baik, tapi relevan nggak ketika ini dijalankan di tempat kita. Jangan nanti ini menjadi bumerang yang akan justru membuat kita patah dulu di jalan. Yang kedua adalah yang tadinya sistem tadi cloud kitchen itu yang lebih simple, sederhana. Mereka membuat usaha-usaha sekarang banyak bertumbuh tapi untuk pasar lokal dengan bekerja sama dengan kurir. Kan di beberapa daerah seperti tempat kami nggak ada Gojek, tidak ada Grab, tapi hanya ada kurir lokal. Nah, kalaupun mau memulai usaha mungkin itu lebih simpel dari rumah mereka dan keahlian kita memasak. Nah, kalau untuk sistematis ini mungkin terakhir secara sistem di Sumatera Barat, saya berharap juga, kita berharap mungkin ada pemuda-pemuda yang akan menghasilkan sebuah startup ya, atau usaha lah, jangan terlalu startup ya, usaha yang bisa, kalau kita melihat di sini bahwa ada gap di mana UKM kita kan sudah diedukasi oleh pemerintah, sudah belajar sendiri, bahkan sudah mendapat pelatihan, tapi marketnya belum ada, market yang jelas untuk UMKM. Beberapa saya lihat ada UMKM, tapi isinya bukan UMKM, yang benar-benar concern untuk pembinaan, dan juga kalaupun ada satu permasalahan lagi tentang distribusi, bagaimana kalau seandainya di sini nih, di Batu Sangkar kita produksi rendang, kemasan kita sudah bagus, brand kita sudah bagus, kita sudah memenuhi lah semua kriteria untuk bersaing di nasional. Tapi kalau saya harus kirim dari sini, saya sudah masuk ke marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, tapi pengirimannya kan jauh lebih mahal. Dari sini 50.000 bisa 40.000 ongkos ke Jakarta. Akhirnya produknya kita kurang menarik dan di daerah-daerah lainnya. Jadi kalau memang ada pemuda ya selesaikan itu, distribusi itu. Jadi sudah ada sih pemain-pemain besar rendang besar itu, mereka kirim skala besar ke Jakarta, mereka punya gudang sendiri sehingga mereka jual di marketplace, mereka pengirimannya melalui gudang mereka di sana. Tapi untuk itu membuat pemuda. Jadi kalau memang ada yang menginisiasi gerakan ini akan menjadi ekonomi baru bagi UKM-UKM yang ada di daerah. Itu saja dulu, Dan. Baik, makasih Daveri, menarik juga ya. Memang kelatahan gitu mencari usaha kan, kawan manggale itu kita nih manggale pulau kan, sanak manggale itu kita tahu ya, tak angke lo semangat, tapi belum tentu sustainable ya. Kalau kita bicara bisnis kan, ini bicara tentang now, today, and future gitu. Jadi kita nggak bisa sustainability. Ya nggak bisa scalable gitu. Dan memang kalau awak lihat sih jarang sih bisnis yang bisa muncul di tengah kondisi krisis yang ya, untuk bikin banyak bisnis yang sustainable itu kan butuh waktu gitu ya, sulit sekali. Tapi ya let's see, mungkin ada bisnis yang mendapatkan momentumnya seperti Zoom ya, yang peningkatan penggunanya sampai 1.900% ya.
Atau seperti yang akhirnya Google kembali mengaktifkan Google Meet-nya, Facebook akhirnya bikin workplace dan macam-macam. Tapi kan ya Zoom sudah ada jauh sebelum corona gitu loh, itu masalahnya. Dan Pun dengan sayur. Iya, ya teknologinya dan itu agak terlalu tinggi ya, kalau bukan kita mereka iya. ini, tapi itu untuk kok kita compete sama Iya, mereka. iya betul. Jauh lah. Dan Zoom ini kan contoh aplikasi yang paling hemat data. Jadi kenapa dia jauh lebih stabil dibandingkan WhatsApp? Saya udah kayak marketing Zoom nih, enggak sebenarnya. Tapi ini saya melakukan perbandingan Google Meet, Webex, webinar, saya cobain semua, Zoom dan Skype gitu. Tapi ini yang paling stabil. Tapi intinya sih gitu. Ya kayak Sayurbox juga mendapatkan momentum gara-gara ya orang lagi banyak di rumah, tapi kita nggak tahu ya ini itu akan terjadi sampai bilo. Tapi kok menarik tadi poin dari Daveri banyak banget, tapi itu tentang bisnis disimpan dulu, pertanyaan-pertanyaan tentang bisnis. Kita sekarang ke olahraga. Kita akan ke Uda Windra Purnama sebagai ketua Perbasi di salah satu kabupaten ini, Kabupaten Agam. Nah, awak nih tanya tentang kondisi atlet-atlet dah kini olahraga, apakah masih bisa, soalnya berpotensi untuk penyebaran pandemi, dan kabarnya Liga Inggris kan dimulai dalam bulan Juni, fans Liverpool akhirnya bisa mencari Liverpool juara. Tapi kan banyak tentu yang berubah, atau mungkin kondisi menjaga SDM kini. Mungkin ada yang bisa dicari Dek. Windra, silakan. Baik, terima kasih Waldo, dan sebelumnya Ferry yang telah menjelaskan tentang ekonomi, bisnis dan sebagainya. Jadi sesuai dengan bidang saya, yaitu sebagai ketua Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia, dan walaupun sebetulnya juga ada 3 cabang lagi mungkin yang juga saya menjadi pengurusnya, yaitu bridge, kemudian gateball dan juga cricket. Jadi situasi pandemi seperti sekarang ini memang benar-benar berpengaruh kepada perkembangan olahraga. Untuk di lokal ini saja, maksudnya untuk di daerah saja, ini banyak sekali agenda-agenda besar yang harus terhenti. Di mana tahun ini kalau untuk Sumatera Barat itu ada Pekan Olahraga Pelajar, kemudian Kejurda, kemudian juga ada Pekan Olahraga Provinsi yang sekali 2 tahun itu diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Namun hari ini harus memang dengan situasi pandemi seperti ini memang harus diundur karena tidak mau mengambil risiko yang lebih parah. Apalagi juga dengan kondisi mungkin keuangan dari APBD provinsi maupun kabupaten kota yang tahun ini juga akan melaksanakan pilkada serentak yang mudah-mudahan yang tidak diundur. Kemudian inilah sedihnya bagi para atlet kami di mana yang sudah dipersiapkan sebelumnya, apalagi atlet di luar dari basket itu ada kriket. Atlet kriket saya 4 orang yang sudah sedianya di Prapon mendapatkan medali perak dan siap-siap untuk berangkat ke Papua tahun tahun ini, namun harus diundur ke tahun 2021. Nah, ini mungkin yang akan memukul motivasi adik-adik atlet. Juga untuk yang di Sumatera Barat seperti adik-adik saya yang kemarin harus kalah di semifinal yang hanya mendapatkan medali perunggu dan bertekad untuk mendapatkan juara di Porprov di Sumatera Barat harus terhenti ini untuk berlatih. Meskipun kami beserta coaching staff yang juga mencoba memanfaatkan teknologi, tapi menurut kami masih tidak efektif untuk membuat kondisi fisik dari atlet tersebut. Karena kondisinya adalah di situasi pertama bulan Ramadan, kemudian di situasi sebelum ini meskipun belum Ramadan, ada beberapa cenderung kepada atlet kami itu masih pelajar dan mahasiswa, dan cenderung mereka yang berada di rumah itu punya tugas sekolah yang juga seabrek. Sangat banyak sekali tugasnya. Jadi tentu kita cuma memberikan tugas untuk kondisi fisik, di samping itu supaya mereka lebih mendapatkan semangatnya dengan kita buatlah berupa fun, mungkin berupa challenge di Facebook
berupa challenge di Instagram, siapa yang bisa melebihi push up, sit up, segala macamnya. Nah, ini mungkin salah satu strategi kami untuk membuat kondisi fisik mereka masih terjaga. Namun ini hanya sekedar kondisi fisik. Kami mungkin tidak tahu dengan drill dan skillnya gitu. Karena memang susah sekali. Olahraga tim yang kebanyakan saya mengurus olahraga tim ini memang susah. Kemarin juga saya sempat kena tegur oleh aparat, oleh pemerintah, karena masih ada atlet-atlet basket ini yang masih bermain di situasi pandemi seperti ini, masih main game sore di tengah kota, dan itu kebetulan saya ditelepon sama dinas olahraga. Kemudian saya sendiri yang melaporkan kepada Satpol PP dan kepolisian untuk membubarkan, dan akhirnya lapangan basket ditutup. Dengan memang susah kami karena kecanduan dari untuk bermain mereka ini. Kemudian mungkin yang harus lagi diperhatikan adalah mungkin perhatikan bersama yang mungkin terlupa oleh seluruh yang berkepentingan, mungkin adalah khususnya di bidang olahraga itu adalah para pelatih dan wasit yang terdampak akibat pandemi ini. Ini mungkin yang harus juga diperhatikan, karena pelatih sama sekali tidak bisa untuk melaksanakan latihan, dan pelatih ini kebanyakan juga tidak mempunyai pekerjaan utama yang lebih baik gitu. Mereka lebih mengharapkan kondisi keuangan keluarga, kondisi keuangan pribadinya terhadap uang jasa melatihnya. Kemudian juga kepada wasit-wasit, di mana sekali sebulan itu biasanya ada pertandingan yang kami adakan, minimal 3x3 kalau untuk bola basket, itu terhenti karena tidak bisa menghimpun keramaian. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan, di mana wasit tersebut juga ada yang tidak mempunyai pekerjaan utama. Wasit memang mengharapkan dari event-event seperti ini. Kemudian mungkin kita bisa mengambilkan hikmahnya di sini di luar perdebatan-perdebatan yang sudah ada, karena dari sini kita memang mengamati juga realita PSBB yang berlaku di masyarakat, justru cenderung banyak terjadi perdebatan, baik itu tentang penutupan masjid, baik itu tentang penularannya. Namun begitu, kami ingin menyampaikan juga bahwasanya situasi di daerah kami itu di Lubuk Basung, Kabupaten Agam, pemerintah sudah berupaya sangat untuk mensosialisasi, namun juga kesadaran ini perlu juga yang harus ditingkatkan oleh terutama anak-anak muda. Jadi saya masih melihat ada anak-anak balap liar yang masih berkeliaran itu di salah satu ruas jalan yang sepi. Kemudian meskipun pemerintah sudah selalu menegur, selalu merazia ke sana, tapi tetap melaksanakan kegiatannya sesuka hatinya. Nah, dari sini juga saya manfaatkan adik-adik di komunitas, baik itu di klub basket, baik itu di klub kriket, bridge, sebagainya, dan juga komunitas seni yang juga saya pernah urus, untuk dapat mengantisipasi ini dengan cara memang menegur temannya yang masih berkeliaran di luar. Namun ini masih juga tetap tidak bisa terantisipasi karena masih banyak yang berkeliaran di sini. Nah, kami berharap mungkin ketika PSBB dan juga pandemi ini semakin lama, kasihan yang punya bakat untuk berolahraga, yang harus bergantung ekonomi kepada olahraga, harus terhenti kegiatannya. Mungkin itu udah Valdo dari sisi olahraga. Kemudian kami berharap nanti juga semoga ini pandemi ini segera berakhir ini, agar kita bisa olahraga secara tim. Kalau olahraga sendiri masih bisa gitu di rumah. Baik. Ya, makasih Dawindra ya, selaku Ketua Persatuan Basket ya, sepertinya ya di Agam. Dan apa namanya, saya kalau melihat olahraga sebagai sebuah industri ya, industri olahraga itu tidak terlalu kuat juga sebenarnya gitu loh. Jadi
mereka juga terpengaruh sama mobilitas terkait crowd gitu kan, akses orang ke orang, akses orang ke tempat gitu. Dan itu yang memang sedang dan tanda kutip dihantam oleh corona ini gitu, mobilitas manusia gitu loh. Yang selama ini pertumbuhan ekonomi kita didorong oleh konsumsi, distribusi gitu. Itu dihantam betul, tas gitu kan. Dan akhirnya collapse. Oke. Tapi ini menarik bisa dibahas, tapi sebelum itu saya juga ingin menyapa nih kawan-kawan penanggapnya, apakah sudah bangun? Oh, sudah standby sepertinya. Saya ingin memberikan kesempatan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, ingin menyampaikan poin juga nggak apa-apa, ingin juga berdiskusi silahkan. Paling ya saya berharap jangan sampai besok subuh aja diskusinya ya, karena kita harus berbuka puasa masing-masing. Saya mungkin izin memberikan kesempatan kepada siapa dulu nih yang siap nih mukanya. Ya udah, silakan yang angkat tangan. Apriwanto, Tinto, silakan. Tinto. Ya Bang, singkat saja Bang. Jadi setelah saya mengawati setelah lama di Padang, saya baru pulang kampung 2004. Jadi membaca berita, koran sebagainya. Di daerah lain kita lihat sanksi yang diberikan oleh pemerintah sangat bagus sekali dan diterapkan sangat baik dan teliti terhadap perhatian masyarakat. Terkait kita anak sumber bisa apa? Jadi pertama ini kita lihat PSBB, kita lihat tahap pertama, tahap kedua tentu kita mengambil 2 kanan manang. Sebelumnya mengambil hasil yang sudah. Tahap 1 kurang efektif dilaksanakan oleh pemerintah kita, tentu tahap 2 harus lebih efektif dari sebelumnya. Namun kenyataannya kita lihat di media, kita lihat di televisi, kita lihat di koran-koran, masih banyaknya kesadaran masyarakat yang belum sadar akan pentingnya menjaga kesehatan, apa itu corona dan sebagainya. Hal yang harus kita lakukan pertama terkait Bang Windra, kita mengingat masyarakat membutuhkan jasmani dan rohani, imun dan imannya itu perlu berisi. Jadi olahraga yang bagus untuk masyarakat kita khususnya apakah di kota, di kampung, olahraga yang bagus di tengah-tengah pandemi ini yang dilakukan oleh masyarakat kita, baik orang tua maupun kaum muda yang milenial. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua, satu lagi aja tuh, jangan banyak-banyak tuh, kasihan yang lain tuh ya. Oh, satu aja Bang. Ya, satu lagi nggak apa-apa. Ya, satu Peri, aja Bang. lah kalau. Dan coba Ferry, oke lah. Oke, biar adil. Oke, adil Bang. Siap. Terkait ekonomi, kita lihat di tengah-tengah pandemi ini musuh sekali Bang, baik di kota, di kampung pun masyarakat tidak bisa keluar rumah. Akses masyarakat di kota pun tidak bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan kerja. Di masyarakat kampung pun tidak bisa untuk ke ladang, ke sawah dan sebagainya. Tentu berefek kepada ekonomi masyarakat. Ataupun kita pandang ke kawan-kawan di kampung, kawan-kawan di kota, di sudut pun banyak juga tersentuh oleh masyarakat kita. Tentu kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Tentu kita harus berpikir positif. Sebagai anak muda, sebagai masyarakat, tentu kita harus memikirkan nasib kita sendiri tanpa memikirkan kapan datangnya bantuan oleh pemerintah tersebut. Tentu kita pikir positif terhadap pemerintah kita, mungkin sedang menyiapkan untuk kita semuanya. Terkait, udah 3 bulan nih, dipersiapkan apa lagi nih? Kita berpikir positif saja Bang. Ya, mudah-mudahan ada baiknya. Ya. Siap. Pertanyaannya. Peluang ekonomi yang efektif Bang, yang efisien untuk masyarakat di kota, di kampung, apa yang lebih efektif di tengah-tengah pandemi ini? Kalau kita lihat pada saat sekarang ini tentu berefek pada bulan Ramadan. Ramadan asiknya menjual kurma, menjual sirup dan sebagainya. Tentu menurut kita, menurut Abang Peri, bisnis apa yang cocok untuk masyarakat kita di kampung, di kota dan sebagainya. Syukran Bang. Terima kasih banyak Bang. Itu saja Bang. Baik. Terima kasih. Tinto, saya mungkin mau buka satu lagi aja nih. Saya sambil kita tampung aja ya Bang ya, biar lebih enak dah kita bahasnya dah. Boleh ke Resi kali ya. Resi, habis itu Randi sama Biah nanti di term kedua ya.
Oke, Resi, silakan bertanya, Resi. Ya, Assalamualaikum Bang Windra sama Bang Ferry. Di sini saya sebenarnya nggak bertanya tentang ekonomi sama kesehatan, soalnya basic saya kan di ekonomi sama olahraga, maaf. Soalnya kan basic Ya, saya di kesehatan. Saya siap. cuma menambahkan tadi Kesehatan yang ekonomi juga bisa ditanya tuh. Kesehatan ekonomi Ya. masing-masing, dompet, tabungan. Silakan, Resi, Oh, lanjut. siap Bang. Di sini kan tambahan dari untuk Bang, tadi kan Bang Ferry bilang kita tuh berdamai dengan COVID-19. Di sini yang saya tambahkan itu mengenai ke psikologis masyarakatnya gitu. Kayak berdamai otomatis rela menerima gitu kan. Jadi tambahannya itu berupa kayak informasi bagaimana ekonomi ini dari bidang ekonomi ngasih informasi kepada masyarakat tentang bagaimana sih berdamainya gitu. Tadi kan udah dikasih tahu juga sama Bang Ferry. Terus untuk yang Bang Windra itu tentang tadi anak muda. Apa sih anak muda itu bisa apa gitu kan? Di sini saya sangat menyarankan yang pemuda itu sangat berpengaruh gitu Bang. Misal kayak gini, remaja itu kan namanya remaja pasti lingkungan sosialnya itu banyak gitu kan. Apalagi kita lihat mereka sering berkumpul-kumpul gitu. Nah, dari itu karena mereka sering berkumpul-kumpul, setidaknya mereka pasti terkena paparan dari COVID-19. Nah, karena remaja ini ada dua, yang imun kuat sama imun rendah. Kalau imun rendah otomatis dia drop, kalau yang kuat ini dia terkena dampak, cuman nggak ada gejala gitu. Nah, yang masalahnya ini di imun yang kuat ini. Mereka tidak kelihatan sakit, cuman mereka membawa bibit gitu. Bibit inilah nanti yang akan disebarkan ke anak-anak dan orang tua imun yang paling rendah gitu. Nah, saran saya untuk yang anak muda gitu, bagaimana dari diri sendiri paham gitu bagaimana cara mengatasi COVID-19 gitu. Dengan stay di rumah mungkin. Baik. Ya, Bang. Gimana tuh? Oke, Dan saling menguatkan, berbagi energi positif gitu. Berbagi energi positif. Cakep. Oke, kita mungkin tadi Bang Windra udah duluan, terakhir kita mungkin kembalikan ke Bang Ferry kali ya. Bang Ferry, ini ada pertanyaan dua nih, menarik nih, peluang ekonomi nih, tadi udah sempat disinggung, mungkin teasernya di paparan awal, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut terkait apa yang bisa kira-kira akan tumbuh nih dalam setelah pasca COVID. Yang kedua, bagaimana tentang berdamai dengan COVID ini, apakah saat ini Abang misalnya punya coffee shop, belanjanya harus antri per 3 meter, duduk per 2 meter, padahal kan experience-nya pentingnya justru di sana gitu loh. Ambience-nya nggak dapet, desain tempatnya yang canggih jadi nggak kena nih gara-gara kita harus saling menjarak lahang gitu kan. Nah, mungkin itu ke Bang Ferry terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, ya untuk pertanyaan pertama saya itu sempat dengar podcastnya Profesor Renal Kasali dan Deddy Corbuzier. Itu keren banget, jadi yang belum nonton silahkan nonton, itu benar-benar dari sisi ekonomi. Banyak juga tadi udah yang bahwa kadang-kadang di tengah himpitan yang berat ini justru bisa menghasilkan sebuah karya yang besar juga gitu, atau perusahaan-perusahaan besar juga gitu. Kita terdampak memang, kita sedih memang, kita rugi memang, dan kita memang harus berpikir lebih keras lagi. Makanya perlu namanya mungkin kita move on tadi. Salah satu mungkin yang yang dibilang berdamai itu mungkin bukan pasrah menerima kenyataan bahwa kita harus terinfeksi, enggak. Tapi berdamai dengan diri itu ibaratnya orang kita udah di PHP-in, kita nggak tahu kejelasan, ya udah kita berdamai, kita move on. Move on itu bagaimana? Kita harus menyesuaikan diri kita
dengan kondisi saat ini, anggap ini memang harus kenyataan yang harus kita hadapi untuk jangka waktu yang lama. Dan kalau memang nanti lebih cepat, itu alhamdulillah bahwa kita sudah mempersiapkan diri. Karena kalau kita menunggu dan menunggu, kita nggak akan keluar inovasi, kita akan menyalahkan keadaan, kita akan kemudian semakin terpuruk. Jika punya tabungan, kita akan menghabiskan tabungan tanpa kita bersiap untuk kenyataan buruk. Nah, karena dalam ilmu ini kan itu saya mengutip dari Profesor Nakasa juga, bahwa ilmu ini tidak bisa berdiri sendiri gitu. Dia harus ada lintas ilmu. Nah, lintas ilmu maksudnya kalau dalam anak ekonomi mungkin mementingkan bahwa kehidupan ekonomi itu harus ada. Jadi PSBB itu jangan sampai menghentikan ekonomi. Cuma buat orang kesehatan tentu harus kalau bisa lockdown. Jadi matikan virus ini selama 14 hari, dia nggak punya sarana inang untuk berpindah, maka akan selesai. Tapi kan tidak sesimpel itu, bahwa yang diatur adalah manusia, apalagi di Sumatera Barat, ego kita bagus-bagus semuanya. Nah, merasa bahkan juga ada yang merasa bahwa ini konspirasi dan lain-lain. Jadi pertama itu tadi, makanya move on itu maksudnya ayo kita mulai memikirkan baru. Bahkan Profesor Renal Kasali bilang dalam kondisi seperti ini dia justru membuat 6 buah perusahaan baru di rumah perubahan ya kalau lebih dekat Davaldo dengan Profesor, membuat 6 perusahaan baru yang sudah mereka modif, yang sudah mereka sesuaikan dengan kondisi saat ini. Dan jika itu menjadi sukses, maka bisnis yang lama, anggap itu corona cepat selesai, maka akan menjadi bisnis baru buat mereka yang belum tentu juga orang akan melakukannya dengan baik. Dan juga kalau kenapa kita harus optimis, pertama ini juga jadi kayak starting point gitu, kita sama-sama start. Jadi semua orang merasa semuanya lagi jatuh nih. Kalau dulu kita mulai bisnis, orang mungkin ada yang udah settle, kita modal 100, ada yang udah punya omset 100, tapi sekarang sama-sama hancur nih. Nah, ketika kita menemukan peluang, maka peluang itu kita bisa lari bareng-bareng dengan start yang sama gitu. Jadi itu peluangnya. Nah, untuk di daerah, saya coba kemarin sempat observasi di daerah karena memang orang tua saya sekarang sudah stay di Lintau. Itu komoditas pertanian juga cukup baik. Jadi setiap hari kecuali hari Jumat itu mereka akan panen. Nah, itu harga hasil pertanian itu sangat jatuh. Petani di daerah, untungnya kita di daerah itu kita social distancing ya, kita tinggal ke Para, baik ke Kabun, baik ke sawah, baik ke gunung, itu penting kita tidak berhubungan dengan orang kan. Jadi orang bertani masih menurut saya masih oke lah. Nah, cuma permasalahannya karena distribusi ini. Distribusi dengan adanya PSBB ini kan serba terbatas. Jadi orang juga pembelian terbatas. Orang sudah membagi pos-pos, menambah pos pembelanjaannya. Mungkin mereka sebelumnya tidak biasa pakai suplemen, sekarang sudah beli suplemen atau vitamin C. Sama ini tidak beli antis, mereka beli antis atau produk-produk kesehatan lainnya. Jadi mereka juga berpikir bahwa ini akan jangka waktu lama, jadi mereka sangat-sangat berhemat untuk pengeluaran. Jadi daya serap dari pasar itu jauh menurun. Jadi pertama distribusinya menjadi lebih sempit, yang kedua daya serap pasarnya menjadi menurun. Sehingga akhirnya apa? Supply-nya melebihi dari demand. Akhirnya memang terus belum lagi masalah klasik kita, jenjang berjenjangnya oke gitu kan, itu juga berpengaruh. Itu masalah klasik yang belum diselesaikan menurut saya sampai sekarang di daerah kita gitu. Nah, makanya perlu suatu lompatan, kalau diversifikasi, bukan diferensiasi sih, diversifikasi mungkin sebuah lompatan baru yang benar-benar anak-anak muda nih yang pinter-pinter daerah dengan IT, dengan teknologi, ya udah baliklah ke daerah, bangun daerahnya, terus ciptakan sesuatu solusi. Nah, peluangnya apa? Kenapa? Seperti cabai kan sekarang mungkin di bawah 20.000 ya, padahal modalnya besar, harus pakai plastik, pupuknya, semprotnya dan lain-lainnya. Itu sangat sulit sekali. Nah, itu yang menjadi adalah pertama, dan kalau dibiarkan itu dia cepat busuk. Nah, kemungkinan akan harus ada pengolahan. Pengolahan lagi. Bisa dilakukan oleh anak-anak muda, bisa dilakukan oleh orang-orang muda. Kalau disuruh pengolahan, pengemasan, bisa jadi kayak cabai kemasan, bisa jadi dan bisa lebih awet. Kemudian dijual, didistribusikan, dan bahkan mungkin beras kita belum, saya jarang sekali menemukan beras yang sudah di branding dengan baik dengan bungkus. Kalau kita ke Jakarta itu ada Rojo Lele yang 5
5 kg di Indomaret yang pakai kemasan cetak rotograf itu ya, yang full print. Nah, itu punya brand sendiri. Saya melihat masih kemasan Heller doang. Nah, ini distribusi kalau kita lihat kita pengen menjadi solusi bagi ekonomi, pertama kita kan kalau ke pasar lokal kita Sumatera Barat mungkin akan terbatas. Kenapa kita nggak memang keluar gitu dengan potensi-potensi yang ada? Pertama kayak beras gitu. Sekitar ada 2-15% orang Minang di Jakarta. Itu Bang Fadlizon mengatakan dalam sebuah bicaranya. Kalau nggak salah itu berarti kan sekitar 1 juta orang. Dan data terakhir belum ada, saya cari-cari data update terakhir tentang rumah makan Padang yang ada di Jakarta, itu data terakhir itu 20.000. Itu kan udah lama banget, sekitar data tahun 2000 berapa? 2016 atau 2006 lah. Itu datanya, database itu nggak ada. Itu kan potensi juga itu. Pertama orang Minangnya, yang kedua beras-beras kemasan. Kalau mereka jual di marketplace, bayar pakai Tiki, kemudian pengiriman pakai Tiki, JNE, saya nyebut merek nggak apa-apa ya. Itu kan mahal sekali. 5 kg beras, kemudian dengan ongkos kirim 30.000, 1 kg kali 5 ada 150, mau jual berapa? Jadi harganya sudah tidak masuk lagi. Jadi orang nggak akan beli itu kecuali pengen banget. Nah, solusi ekonomi itu sebenarnya kan masalah kita lihat Cina itu sebenarnya dari produksinya mereka membantu dengan distribusi. Nah, selama ini kan juga kita lemah di kemasan, oke. Kita kemudian lemah dari branding. Setelah itu ditambah, kita setelah mau masuk marketplace kita sendiri nggak ada, kita lemah di distribusi. Pemain besar sih udah sekarang. Saya tanya dengan beberapa teman, mereka sudah ada yang kirim dengan kargo darat ke Jakarta dan di sana titiknya. Cuma kalau untuk menjadi solusi yang secara umum harus ada gotong royong sebenarnya solusi ini, di mana UKM ini akan sangat terbantu sehingga barrier to entry masuk ke dalam bisnis itu menjadi lebih rendah. Nah, itu perlu teknologi. Makanya kalau ke depan nanti kita ada pemilihan nih untuk gubernur, harusnya kita punya gubernur itu yang punya mindset teknologi lah, bukan hanya sekedar memanfaatkan teknologi, tapi menjadikan teknologi itu sebagai solusi. Karena mau nggak mau teknologi sudah harus dipakai, bukan hanya sekedar untuk pencitraan, bukan hanya sekedar untuk kalau kita lihat sekarang tokoh-tokoh lokal kita tuh yang benar-benar concern dengan teknologi, yang benar-benar kalau mereka campaign itu pakai digital marketing, yang benar-benar meng-create video dengan baik, juga jarang. Makanya sedih juga kemarin udah Valdo ini nggak tembus di provinsi, dan harus itu pesisir harus dukung. Ini nggak kampanye dah. Jadi harus ada mindset itu, karena masalah klasik itu tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara klasik karena akan lama sekali. Jadi peluang-peluang itu yang sebenarnya harus orang sampaikan. Terus rendang kemasan, kita kalau pengen ke Jakarta kita harus tarakan pasarnya bagus. Kita harus tarakan produk kita, kemasan kita dengan kemasan-kemasan yang sudah beredar di sana. Ya itu. Jadi bukan kemasan yang ditempel dengan stiker lagi kalau mau mulai. Nah, ada kelemahan kita, mungkin cost kita agak tinggi, tapi kita bisa punya value proposition yang baik. Kenapa? Value proposition kita bisa jual rendang satu-satunya dari Sumatera Barat. Kita bisa bikin rendang yang dibuat oleh emak-emak yang kita dandani seolah emak pakai kebaya lama itu, kemudian dimasak dengan kayu api, kalau bisa kayu api kulit mani. Jadi orang nggak bisa nemukan. Sedikit terkoreksi harga, mereka sudah tolerir itu. Jadi perlu inovasi. Pertama, benar-benar saya melihat bahwa ya kekinian lah solusi, memang video, desain, dan kemudian distribusi itu memang masalah klasik. Kita bisa urunan, mungkin ibaratnya kita sewa satu truk, harus ada hub di sana. Jadi hub bisnis, kalau ibaratnya saya dulu berharap bahwa Minang Mart itu akan menjadi hub di sana, jadi Minang Mart itu. Cuma kan itu sekedar wacana yang sekarang mungkin kalau kita bandingkan pernah ke Indomaret sama Alfamart, kita masuk ke Minang Mart, saya nggak merendahkan, cuma akan sedikit berbeda, mungkin jauh lah berbeda, termasuk fasilitas dari display. Nah, ada pemerintah yang kemudian concern ke situ. Kita butuh menginvasi pasar luar gitu dengan kemasan-kemasan. Jadi ada pemuda di sini memastikan bahwa kemasan produk kita, pengolahan produk kita itu baik, kemasannya baik. Kita siap untuk bergabung dengan luar. Apa masalahnya satu? Ya gapnya cuma distribusi. Distribusi harus diselesaikan di sana. Jadi mereka kayak urunan di sana, bisa jadi mungkin sebuah gudang
di sana ada bagian delivery, ada marketplace-nya khusus dibuat atau masuk ke marketplace lain. Jadi pengiriman itu bareng-bareng. Orang nggak memulai dengan biaya sendiri, orang nggak mulai dengan promosi sendiri. Kalau itu anak-anak muda kayaknya keren kalau bisa di situ. Ada UMKM. Terus pemerintah juga menyediakan satu pintu untuk pengurusan. Kalau berbicara tentang frozen food sekarang kan lagi tren juga, lagi in juga. Cuma kan idealnya kalau kita mau masuk ke pasar middle up itu harus ada PIRT. Sekarang kita bingung mau cari PIRT dengan waktu cepat gimana gitu. Karena bisnisnya butuh cepat. Kalau nggak pakai PIRT, orang akan agak ragu dengan makanan yang standar makanan yang belum standar yang lain kan. Frozen food itu panjang prosesnya. Dan ini kan sebenarnya frozen food, ayam rendang kita bisa kita bikin kemasan saset dengan tekstur yang lebih lembut. Rendang Minang itu kalau saya lihat kan cenderung agak keras kalau yang di sini ya. Cuma kalau kita distribusikan orang-orang Jawa sana mungkin kurang suka, mereka hitam yang keras, mereka butuh rendang yang lembut. Konsekuensinya daya tahan kurang lama, maka mungkin itu dipakai sistem vakum. Di sistem vakum lebih enak lagi. Dan juga sistem kemasan saset mungkin. Kita di Minang terbiasa dengan kuali yang kita buka tambah itu seminggu mungkin letak terbiasa saja, kita merasa biasa aja. Tapi mungkin orang kota mak lauk yang dibuka kuali itu selama 3 hari atau 2 hari itu kayaknya sesuatu yang nggak nyaman. Kenapa nggak dibikin kemasan-kemasan yang sekali pakai gitu, sekali untuk produksi 1 hari? Itu kan inovasi-inovasi juga dan disesuaikan dengan mereka. Ya, makanya dalam bisnis itu harus mengerti, pertama ya kalau ada ide di-clear dulu, paling sederhana ya di bisnis model kanvasnya. Dan di Minang Planner itu bisa dilihat kok ada bahasan kita. Ini baru walaupun kita Ini kayak Minang Planner nih kayak harus dibahas secara terpisah nih sepertinya. Karena begini, saya sepakat sekali dengan Bang Ferry. Ini mungkin buat kawan-kawan yang lain juga mungkin bisa menambahkan bahwa bisnis itu tidak sesederhana beli pagi, jual sore, malam hitung untung, terus melakukan hal itu sampai kita mati gitu loh. Itu dagang. Apalagi kalau sampai hari ini ya itu dagang sih. Dagang dapat duit mungkin iya gitu. Tapi apakah dia akan tumbuh, apakah dia akan membesar dengan memanfaatkan teknologi sampai sekarang itu belum tentu. Dan itu adalah concern yang Bang Ferry sampaikan tadi, adalah concern mungkin perhatian banyak orang, khususnya orang Minang yang dikenal jago sebagai orang yang jago dagang gitu loh. Kita banyak, kita ramai, kita ini hebat ketika berdagang, tapi kita sedikit sekali yang jadi orang kaya. Pasti ada yang salah dari sini. Ya kan? Berarti ada caranya yang salah. Ya mohon maaf ya, kita tuh mungkin mulutnya doang yang besar gitu loh, tapi kita tetap sebagai pedagang aja gitu loh. Kita nggak bisa jadi businessman gitu loh. Dan jadi mungkin untuk Tinto bahwa ini panjang Tinto, ini hulu ke hilir supply chain-nya. Tadi Bang Ferry cerita tentang distribusi yang mahal gitu. Dia cerita tentang pasar yang sedikit. Kenapa tembak Jawa? Karena orang di Jawa lebih banyak yang hidup di sana dibanding orang di Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat ini tidak terlalu banyak, tapi pikirannya yang banyak. Kadang-kadang mulutnya juga sangat banyak gitu loh. Nah, jadinya itu yang menjadi dilema gitu. Dilema. Sementara kalau ini contoh jual bawang di Solok sama bawang dari Brebes atau Tegal, itu mereka tinggal naik kereta api, tidak perlu menyeberang air laut, tidak perlu menyewa truk gitu kan, sehingga harganya bisa dibanting-banting ketika di Jakarta gitu. Nah itu ya, tapi saya berharap sih sebenarnya ketika PSBB ini orang disuruh pulang ke kampung, orang ditahan pulang, orang tetap pulang. Saya berharap orang-orang akan sulit kembali ke Jakarta. Sehingga akan terbentuk ekosistem ekonomi yang baru yang tidak hanya terpusat di Jakarta, yang mungkin ekonomi bisa lebih berdenyut ketika orang-orang udah kembali ke daerah. Saya berharap seperti itu. Tergantung bagaimana kesiapan daerah untuk mempersiapkan kembalinya perantau yang tidak bisa kembali ke Jakarta lagi. Karena lapangan kerja sudah ditutup, kesempatan sudah ditutup, banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulunya ada sekarang mungkin tidak akan ada lagi setelah COVID gitu. Dan mereka harus bertahan di kampung. Mungkin itu, Bang Ferry terima kasih dan berdamai terima kasih. Mungkin kita lanjut ke Bang Windra kali ya. Nanti kita buka kesempatan kedua untuk Bang Ferry lagi. Ini Minang Planner ini menarik nih. Saya pengen lebih tahu lebih dalam. Websitenya udah ada Bang? Apa? Udah? Websitenya? Oh ya, berarti cari info di website aja ya? Ini di website juga kan di sini di momen ini juga kita berharap nanti ada ketemu talent-talent bagus nih yang mau bareng. Iya. Kita benar-benar komunitas pengusaha nih. Kita organik lah,
kita organik bukan orang-orang dengan the have ya. Maksudnya pengen ini bikin ini tinggal bayar gitu. Cocok ya. Itu ide kita juga. Lanjut Bang Windra. Bagaimana nih olahraga yang baik apa nih selama Ramadan? Tidak bisa kemana-mana kan? Terus gimana berbagi energi positif? Kan olahraga juga tentang mental juga. Setelah ini mungkin siap-siap Randi dan Bia. Yuk. Jadi udah Paldo, sebelumnya mungkin saya mau sampaikan, bahkan saya sendiri lebih menarik ke perbincangan dengan Daperi ini karena tentang Minangpreneur. Jadi memang saya usulkan nanti dibahas khusus karena memang ini Minangpreneur. Ini lucu juga nih kawan nih. Benar. Saya juga tertarik. Dan olahraga itu juga industri loh Bang, menurut saya Bang Windra. Bagi saya olahraga itu industri. Namun karena untuk banyak sekali uang berputar di olahraga. Bukan pesimis, tapi memang untuk di daerah kita itu mungkin di Sumatera Barat industri olahraga mungkin tidak terlalu tidak terlalu empuk untuk dianggap ya. Karena justru sekarang mindsetnya kami mengurus olahraga itu bahkan harus gila dalam tanda petik karena tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, ada justru habis ya. Ya, justru habis. Bayangkan dengan mengurus olahraga ini untuk mengikuti event itu tidak dapat apa-apa. Kita harus cari sendiri, harus mandiri. Nah, jadi untuk nanti kalau dapat piala ditikung sama pejabat yang ada di sana gitu ya. Jadi mungkin industri olahraga memang berbeda dengan kegiatan olahraga. Mungkin mudah-mudahan dengan Minangpreneur nanti kita juga bisa membuka mindset kita tentang apa yang harus kita kerjakan di olahraga sehingga bisa menghasilkan PT kita. Baik, lanjut Tinto ini olahraga yang bagus untuk masyarakat kota dan kampung bahkan karena sebenarnya seperti ini olahraga ini sebetulnya semuanya baik, namun dalam kondisi PSBB saat sekarang memang serba dilema, apalagi seperti olahraga yang menghimpun keramaian atau olahraga yang bersifat tim, bahkan juga olahraga yang harus kontak fisik dengan orang lain. Seperti itu bola basket sangat tidak bisa sekali. Bahkan kemarin ada di lapangan futsal itu satu gedung itu diangkat sama Kapolres, dibawa ke kantornya gitu karena melanggar PSBB. Nah, jadi itu kejadian di sini karena untuk mempertegas pelaksanaan PSBB bahkan sampai ke warung-warung, sampai ke lapangan futsal itu diangkat sama Kapolres. Bahkan Kapolresnya turun langsung di sini. Gitu. Jadi olahraga yang bagus untuk masyarakat kota dan kampung, mungkin saya bukan ahlinya tentang kesehatan, tentang olahraga, karena saya lebih ke manajemen dan organisasinya, namun hasil beberapa sharing dengan teman-teman, juga beberapa dosen yang juga sama-sama terlibat dalam pengurusan olahraga, dosen FIK UNP itu olahraga untuk saat sekarang memang adalah olahraga yang lebih langsung menerima ultraviolet, yang langsung kita berjemur, sekalian berjemur. Jadi kalau kita ambil kesimpulan harus pakai matahari, kemudian juga tidak kontak fisik, ya tidak ada lagi selain lari atau jalan. Nah, mungkin cuma itu yang bisa akan kita lakukan di saat sekarang. Dan bahkan sekarang ini lari dan berjalan. Yang penting jangan lari dari kenyataan itu aja. Nah, itu dia maksud saya tadi. Karena meskipun cenderung orang itu lebih bosan untuk olahraga lari dan berjalan, karena cenderung orang itu lebih suka olahraga itu sekaligus untuk melatih candu gitu. Namun seperti kata orang-orang tua, mamintih sabalum manyui maingi sabalun kanai. Jadi sebaiknya kita laksanakan dulu seperti saat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti dengan habisnya, dengan patuhnya kita terhadap ini, kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Kemudian Resi juga yang mengatakan bahwasanya anak muda ini justru mempunyai lingkungan sosial yang sangat banyak dan bahkan ini yang sangat rentan terhadap penularan. Namun anak muda ini kebanyakan adalah yang mempunyai imun yang sangat tinggi gitu.
Artinya bisa jadi anak-anak muda ini sebenarnya sudah dapat penularan, namun karena imunnya sangat kuat, berstatus orang tanpa gejala. Jadi sedikit cerita bahwasanya di daerah saya ini kebanyakan yang masih tetap berkeliaran, yang masih tetap mengumpul-ngumpul itu memang anak muda. Memang ketakutannya terhadap ini agak kurang gitu. Jadi inilah yang saya tekankan kepada anak-anak binaan saya, anak-anak binaan baik di basket, bridge, olahraga, bahkan saya juga mempunyai sanggar seni di bidang tari dan juga seni tradisi. Saya tekankan sekali untuk berada di rumah saja, untuk stay at home, dan bahkan untuk memanggil rekan-rekannya yang tetap bandel, yang tetap mada terhadap aturan-aturan ini. Dan kita coba buat kegiatan-kegiatan positif seperti cover lagu kolaborasi gitu. Kita juga buat kegiatan-kegiatan positif yang nantinya mereka tetap betah di rumah. Dan juga kami pesankan, bahkan kami sendiri juga punya kontak orang tuanya untuk berharap bahwasanya merekalah yang menjadi pilar, merekalah yang menjadi komando terhadap teman-temannya, menjadi komandan terhadap teman-temannya agar benar-benar stay at home dan di rumah saja. Namun tetap untuk menjaga kondisi fisik, tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat. Kemudian yang jelas selain imun juga kami tetap mengedepankan meningkatkan iman. Seperti itu, Valdo. Terkadang olahraga ini ternyata tidak hanya tentang fisik ya, tapi tentang jiwa. Ya. Dan itu yang mungkin selama ini kita berpikir ya ini tentang seberapa banyak paluh yang keluar, seberapa banyak lapangan yang bisa kita putar gitu. Tapi jiwa kita nggak sehat. Mensana in corpore sano. Ya, itu kata Karni Ilyas yang mengambil kata-kata para ahli di YLC kalau saya lihat. Oke, terima kasih Dawindra dan David untuk term pertama. Saya selanjutnya mau izin meminta kesediaan Biah dan Randi. Siapa yang mau duluan? Sepertinya Biah duluan lah ya, habis itu Randi ya. Coba tes suaranya Biah. Silakan. Oke, halo, terima kasih Bang Valdo. Ya, selamat sore ya Bang-abang semuanya, kakak-kakak, dan seluruh penonton ya live streaming kali ini. Pembahasan kali ini terkait ini ya, PSBB, anak muda bisa apa, dan dari tim Semangat Baru mengangkat dari segi yang sangat menarik gitu kan, dari segi ekonomi dan olahraga gitu. Dua aspek yang sangat berpengaruh lah gitu di negara kita. Nah, mungkin dia mau menanggapi sedikit dulu terkait dari segi ekonomi yang sudah dipaparkan secara jelas sekali oleh Bang Ferry ya gitu, terkait bagaimana sih membangun bisnis dan seterusnya gitu. Mungkin kalau hemat saya yang bisa saya lihat gitu dari penjabaran Bang Ferry setelah entahlah ya, karena sempat baca berita juga bahwasanya COVID-19 ini bukan hanya menjadi pandemi yang biasa saja gitu. Mungkin dia akan menjadi virus yang akan hadir tiap tahunnya gitu. Mungkin gitu. Katanya seperti itu gitu. Jadi di waktu yang sekarang ini kita dihadirkan peraturan PSBB yang membuat kita lebih banyak di rumah, ya khususnya untuk anak muda gitu ya. Waktu-waktunya kita untuk lebih banyak merenung, berpikir, berinovasi untuk membangun ya kalau dari segi ekonomi gimana sih ngebangun bisnis yang sekiranya bisa menggunakan teknologi yang cukup canggih, bisa tetap hidup sekalipun di kondisi-kondisi yang cukup sulit seperti ini gitu. Jadi mungkin kedepannya akan terbangun bisnis-bisnis yang yang memikirkannya jangka panjang gitu. Jadi kemungkinan ketika nggak membangun bisnis nggak hanya tahap ini bisa kejual barangnya, pasarnya kayak gini nggak hanya sekedar itu gitu, tapi menghadirkan kemungkinan baru gitu. Gimana kalau misalkan hadir teknologi seperti ini, saya harus menghadapinya seperti apa, bisnis saya harus tetap hidup bagaimana dan seterusnya gitu. Mungkin itu sih yang sangat menarik gitu, dan sepertinya ini yang perlu menjadi konsentrasi khusus ya untuk anak muda, supaya lebih di waktu yang lebih banyak di rumah, lebih banyak literasi kalau memang ya faktor ekonomi sangat mempengaruhi untuk lanjutan hidup gitu kan ya. Jadi mungkin itu yang lebih diperhatikan. Nah, selanjutnya
kalau untuk segi olahraga juga tadi udah dijawab juga ya, olahraga yang bisa dilakuin di rumah aja apa dan seterusnya itu sangat bermanfaat sekali. Nah, kalau dari saya juga mungkin di saat PSBB ini yang perlu kita perhatikan kembali yaitu terkait saluran informasi gitu. Baik itu berita-berita khusus tentang COVID-19 atau berita-berita umum yang lainnya gitu. Terkadang tadi dari Kak ini ya, Kak Resi sempat nyinggung kalau misalkan penyakit itu bukan hanya terkait penyakit jasmani tapi juga penyakit mental, dan biasanya penyakit mental itu dipengaruhi oleh informasi-informasi yang mental kita nggak bisa nerima gitu. Jadi sepertinya dari sekarang pun kita harus belajar buat bisa mengelola saluran informasi itu gitu. Karena kalau banyak yang mengomentari, sekarang itu media, khususnya media online ya, sering menggoreng-goreng berita, sering buat berita-berita yang menjadi momok menakutkan dan seterusnya gitu. Ya kalau sederhana dari saya, ya itu tugas mereka nyari uang dengan cara seperti itu gitu. Kalau nggak buat berita yang membakar ya beritanya nggak akan up gitu, nggak akan menghasilkan untuk mereka gitu. Jadi mungkin di saat ini kita kaum milenial ya, kaum muda mungkin bisa lebih menggencarkan untuk masing-masing pribadi lebih peka gitu, menyadari diri dan peka saluran informasi yang seperti apa sih yang cocok untuk diri kita dan bermanfaat juga ya untuk diri dan paling minimal keluarga kita gitu, orang sekitar terdekat gitu. Nah, dan yang cukup menarik juga terkait mungkin kita udah 3 bulan ngejalanin kehidupan seperti ini dan pastinya akan banyak yang berubah, khususnya juga cukup menarik ada statement dari Menteri Keuangan ya, Bu Sri Mulyani yang menyatakan bahwasanya mungkin ke depannya setelah pandemi ini, sistem kerja dari Kementerian Keuangan akan berubah gitu. Yang sekiranya bisa dikerjakan di rumah, ya akan bekerja dari rumah gitu. Ternyata bekerja dari rumah pun bisa lebih maksimal dibandingkan di kantor gitu. Mungkin dana-dana barang milik negara untuk kementerian-kementerian terkhusus tuh bisa dialihkan untuk yang lain karena mereka bekerja di rumah dan segala macam. Sebenarnya waktu-waktu seperti ini memang membuat kita berinovasi ya, langkah kerja seperti apa yang lebih tepat dan sistem kerja bagaimana yang membuat keuntungan lebih besar. Kita nggak bisa memungkiri ya, pasti ketika kita bekerja kita memikirkan keuntungan juga gitu kan ya. Mungkin satu pertanyaan yang bisa ditanggapi gitu ya, mungkin dari adanya pandemi ini di Indonesia akan melahirkan budaya baru gitu. Budaya baru, baik dari, ya menurut saya mungkin dari berbagai aspek gitu. Yang tadinya bisnis hanya bisnis, kita tidak terlalu memikirkan jauh tentang bisnis online, tadi packaging-nya juga dibahas, teknologi dan segala macam gitu. Mungkin kita akan menimbulkan budaya baru tentang lebih peka terhadap ekonomi teknologi maksud saya. Terus yang selanjutnya, tapi harapan paling sederhana saya, budaya baru yang ada di Indonesia adalah peduli terhadap kesehatan dan lingkungan gitu. Karena kalau misalkan dari pandemi ini kita belajar kan, udah banyak meme-meme itu yang bercandain bakatnya lulusan tahun 2020 apa? Cuci tangan. Segala macam. Sebenarnya itu hal kecil banget gitu. Jadi sebenarnya dari sini kan kita juga bisa belajar ternyata itu kan mungkin kalau dari kesehatan itu penting banget loh cuci tangan gitu. Habis megang misalkan transaksi langsung apa segala macam kan banyak kuman-kuman. Sebenarnya harapan saya kalaupun ada budaya baru sebenarnya ke segi itu sih yang memang berpengaruh gitu. Dan mungkin yang budaya baru yang bakal terlahir gitu ya, dari segi sosialnya kali ya. Dari segi sosialnya mungkin kita akan lebih berhati-hati gitu, kayak tempat-tempat fasilitas umum, baik itu swasta gitu atau dari pemerintahan gitu ya. Terus sih kalau misalnya swasta tuh lebih ke yang kayak kuliner atau tempat wisata, mungkin akan setelah pandemi ini bakal lebih aware lagi gitu ya. Mungkin sih gitu kan. Itu bakal menimbulkan budaya baru nggak sih gitu menurut abang-abang dan kakak-kakak semuanya gitu. Baik, menarik tanggapannya Biah, makasih ya. New culture, new normal tadi sempat disinggung sama Bang Ferry juga dan Windra. Mungkin satu lagi nih sebelum ini biar enak. Randi Syahadinata, silakan. Ada yang mau ditanggapi, ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau disampaikan, asal jangan menangis saja. Silakan Randi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Faldo yang telah memberikan kesempatan di forum diskusi ini ya tentang anak Sumbar bisa apa di tengah COVID-19. Nah, perkenalkan terlebih dahulu saya Randi Syahadinata, mahasiswa
FISIP, tepatnya itu jurusan ilmu politik. Jadi konsen saya di politik ya sebenarnya. Nah, menurut saya menjadi pemuda sekarang itu adalah privilege ya. Kita apalagi sebagai pemuda yang terpelajar, sebagai orang yang diterangkan jalannya. Ya mengapa saya bilang kita sebagai privilege? Karena kita diberi keanugerahan loh di bidang fisik, mental, pikiran. Di bidang fisik kita bugar dan punya kemauan. Di bidang mental ya kita punya keberanian dan mampu berinovasi. Nah, sedangkan di pemikiran kita nggak bisa didikte oleh siapapun dan mampu melahirkan inovasi-inovasi yang berguna bagi peradaban gitu loh. Nah, tapi permasalahannya kemudian sebanyak kita diharapkan hadir di masyarakat dengan ditandai kita mulai diberikan kesempatan di ruang publik, kita mulai bahkan kita diberikan kesempatan untuk memutuskan keputusan loh di ruang publik, diberi kesempatan oleh masyarakat. Nah, tapi sebanyak itu pula kita ditentang. Nah, ini menurut saya tuh paradoks. Kita dianggap belum siap lah, kita dianggap, mungkin Bang Faldo mengalami ya, kita dianggap nggak punya tokoh, takah dan tagih lah, kita dianggap gegabah dan lain-lainnya. Nah, tapi kita kemudian tetap berusaha hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita melalui organ-organ mahasiswa, melalui Karang Taruna, melalui komunitas-komunitas dan aksi kolektif lainnya. Nah, itu simpel saja mungkin menurut saya alasannya. Itu menandakan kalau Tunas itu terus tumbuh gitu loh. Dan harapan yang disematkan kepada pemuda itu enggak salah sebenarnya. Memang sudah sepatutnya. Nah, mulai sekarang kita dihadapkan pada kondisi pandemi. Dan ini menuntut peran banyak pihak, termasuk pemuda. Nah, mulai muncul pertanyaan, sekarang kita bisa apa gitu? Mungkin saya punya 3 poin yang mungkin akan saya sampaikan. Pertama, kita sebagai pemuda harus menumbuhkan kesadaran kritis di tengah-tengah masyarakat. Ya, maksudnya dengan pendidikan yang kita miliki, dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di universitas, kita bisa memunculkan refleksivitas gitu loh terhadap kondisi sosial, kultural, ekonomi, politik. Artinya kita mampu melihat apa yang terjadi di balik hal-hal yang tidak tampak itu. Nah, efeknya ketika kita mampu menularkan itu kepada sesama, ya sadar politik itu muncul. Sadar politik. Karena menurut saya hal struktural itu yang paling dasar gitu. Percuma kita melakukan aksi sosial, aksi bantu saling bantu sama rakyat, tapi negara nggak hadir. Jadi percuma aja gitu. Nah, mungkin itu kita harus menuntut itu peran lebih negara dan mengkritisi setiap kebijakannya. Merekomendasikan kebijakan lalu mengawal apa yang sudah sepatutnya baik untuk kita gitu. Mungkin saya nggak bicara hal teknisnya dan simbol dasar-dasarnya saja. Kemudian sebagai pemuda kita bisa berperan sebagai perekat atau menguatkan kembali modal sosial di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita hidup bermasyarakat karena kita adalah makhluk sosial dan kita saling bantu satu sama lain. Nah, di tengah-tengah masyarakat itu tadi ada yang namanya modal sosial. Itu adalah sebuah sistem yang kita ciptakan agar kita bisa bertahan dari kondisi apapun gitu loh. Yang perwujudannya itu dalam bentuk gotong royong, rasa empati, saling bantu sama lain dan hal-hal baik lainnya lah yang mungkin merekatkan kita antar sesama. Nah, namun kemudian modal sosial itu melemah sekarang. Karena kondisi pandemi ini kan memaksa kita untuk tetap berada di rumah. Dan interaksi langsung antar masyarakat sebagai medium perekat itu tadi longgar gitu loh. Nah, mungkin itu peran kita di sana. Misalnya ketika ada masyarakat yang dirumahkan karena dia positif COVID-19 dan tetangga saling curiga gitu. Nah, peran kita di sana, kita mungkin bantu himpun masakan dari tetangga, kita antarkan ke pagar rumahnya, atau kita menyampaikan sosialisasi pesan positif gitu loh kepada masyarakat bahwa kita harus
saling gotong royong, dan jangan sampailah kita terjebak kepada individualisme dan saling curiga satu sama lain. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan itu kita memberi teladan yang baik. Memberi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Karena kita sebagai generasi yang well educated ya, kita dekat dengan sumber-sumber informasi yang valid. Kita punya gadget, kita bisa mengakses internet. Nah, kita punya kemampuan itulah. Artinya kita bisa punya sistem informasi di otak kita dan mengoreksi mana berita yang valid dan mana yang baik bagi kita. Nah, apalagi itu terkait dengan informasi-informasi tentang pandemi ini. Nah, itu kita terapkan dulu ke diri sendiri. Kita terapkan, kita beri contoh kepada masyarakat. Lalu kalau bisa kita sebarkan juga. Kita sebarkan juga kepada sesama. Nah, misalnya kita harus tetap di rumah lah. Mungkin ya sebagai anak muda kita tahu lah. Kita suka nongkrong, suka main Mobile Legend di warung-warung atau apalah, tapi itu kurangi dulu untuk masa sekarang. Menurut saya kita tetap aja di rumah agar penyebaran virus ini nggak sampai kepada kita, agar mata rantai ini terputus. Nah itu selain itu kita cuci tangan, kita ikutilah prosedur-prosedur yang ada terhadap penyebaran pandemi ini. Mungkin itu Bang yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lebih sifatnya tanggapan ya dari Biah dan Randi, poin-poin terkait apa yang mereka yakini. Randi ini ilmu politik nih, ngomongnya modal sosial, struktur agen gitu kan, terus juga refleksif ya, ilmu politik sekali Anda ya. Dan tadi Biah juga bicara tentang literasi, bicara tentang apa namanya culture. Tapi new culture itu menarik. New culture dan mungkin poinnya Randi tadi tentang kehidupan sosial. Itu mungkin bisa dikasih tanggapan nggak dari Bang Ferry dan Dawindra gitu. Budaya baru dan kehidupan sosial yang baru. Nah, mungkin bisa ditanggapin sedikit oleh Bang Windra dan Bang Ferry ya. Mungkin ke Bang Windra dulu. Misalnya ya main basket sekarang tidak lagi ada pakai penonton gitu misalnya kan, atau mungkin ya mudah-mudahan Perbasi jadi lebih kuat nih gara-gara ini karena tidak banyak anggaran untuk bikin acara, sehingga anggaran untuk Perbasi bisa difokuskan untuk pengembangan SDM, perbaikan lapangan, mungkin gitu loh Bang, yang mungkin yang bisa kita lihat gitu. Dan kultur-kultur baru mungkin yang akan terjadi. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Windra, silahkan. Baik, Indah Waldo. Jadi memang seperti yang dikatakan, culture atau budaya baru itu memang membuat mengalihkan kita sekarang ini semuanya dari tengah pandemi ini. Karena apa? Karena biasanya kita budaya bertemu itu harus bersalaman. Iya, kalau habis main basket nyetak gol tuh nggak bisa lah. Jadi semuanya harus sekarang semuanya terbalik gitu. Jadi ketika kita bertemu harus bersalaman, ketika sebenarnya kita harus ngobrol harus lebih hangat, lebih dekat, lebih akrab, tapi sekarang harus jaga jarak gitu. Jadi inilah mungkin budaya baru, cuman kita segala sesuatunya harus mengambil hikmah daripada segala sesuatu. Jadi artinya di sini mudah-mudahan setelah ini, dan saya lihat munculnya budaya baru dari kalau khususnya di bidang olahraga, terutama di basket, ini akan muncul seperti yang dikatakan juga Randi tadi, adalah kepedulian, munculnya kepedulian. Artinya di sini yang ahli, yang kompeten di bidangnya masing-masing, dari bidang masing-masing itu berbagi ilmu, berbagi pengetahuan melalui aplikasi, melalui teknologi seperti ini. Dan itu semuanya mereka laksanakan gratis. Biasanya ilmu yang seperti ini kita akan dikenakan biaya, kita akan dikenakan kontribusi. Namun sekarang hikmahnya, sekarang itu semuanya ingin berbagi, dan itu pun dilaksanakan secara gratis. Nah, ini mungkin yang tentang budaya baru. Untuk pertandingan atau untuk permainan, untuk olahraga bola basket mungkin susah untuk melaksanakan budaya baru. Ketika main basket tanpa penonton, apalagi itu di daerah.
Apalagi di tempat saya yang untuk indoor basketnya saja belum ada gitu. Kita masih melaksanakan kegiatan segala sesuatunya indoor. Nah, apalagi nanti tanpa ada penonton, tentu motivasi dari anak-anak, dari atlet-atlet. Sedangkan untuk latihan saja mereka masih mengharapkan dilihat. Iyalah, pacarnya nggak bisa nonton dong. Makanya saya sekarang dari awal saya tekankan bahwasanya mau jadi atlet bukan mencari sensasi gitu. Jadi kalau sekedar gaya-gayaan nggak bakalan jadi artis, nggak bakalan jadi atlet gitu. Nah, Tapi jadi artis. Ya, jadi artis kalau mau ya. Jadi untuk seperti yang sekarang ini susah untuk mengembangkan kalau untuk dari basket, untuk dari olahraga. Namun untuk kehidupan sehari-hari, untuk pelaksanaan aktivitas kita sehari-hari, memang seperti kata Biah tadi, aware. Kita sekarang semuanya sadar gimana perlunya kita cuci tangan, bagaimana kita perlunya harus meningkatkan imun tubuh, bagaimana kita harus pH. Cek, Bang Windra. Ya. Aman? Aman ya? Aman dong. Jadi mungkin ini ya yang akan menimbulkan di mana mungkin nanti juga setiap kantor, setiap instansi pemerintahan atau instansi swasta akan menyediakan wastafel di pintu masuknya. Kemudian nanti juga kita harus membiasakan cuci tangan setiap masuknya gitu. Inilah budaya baru. Namun untuk di bidang olahraga mungkin susah. Bagaimana? Yang lebih susahnya lagi mungkin adalah ketika orang mengatakan tidak boleh untuk berkontak fisik, kan kita jadi lucu ketika melihat orang bertanding silat. Ya, orang bertanding silat tanpa kontak fisik gimana gitu. Ya virtual, pakai tenaga dalam gitu. Biasanya di film Indosiar gitu. Pakai cahaya. Jadi di bidang olahraga cuman memang harapan aja lah yang bisa untuk pandemi ini segera berlalu. Cuman untuk kebiasaan sehari-hari juga yang jelas ada kebiasaan kita yang harus berbelanja secara offline, apalagi di daerah-daerah seperti tadi Sumatera Barat itu masih cenderung offline, seperti kata Daveri tadi di Batu Sangkar atau di Agam itu belum ada Gojek atau Grab atau e-commerce atau startup lainnya gitu. Namun dengan ini hikmahnya kita juga bisa memanfaatkan dan nanti ini akan tercipta juga peluang baru bagi rekan-rekan yang lain gitu yang ingin menciptakan peluang bisnis di sini gitu. Kira-kira Siap, thank you. Makasih Dawindra. Mungkin Bang Ferry nih sebelum kita minta closing statement dan ditanggapi tadi terkait new culture dan juga terkait kehidupan sosial sih sebenarnya. Kita ini kan sebenarnya aktor-aktor yang dalam sebuah struktur ini loh. Biar kita bisa jadi agen nih, kalau kata si Randi tadi ya, kita harus bisa punya sumber daya yang melawan struktur. Anak-anak ilmu politik lah. Silakan dah. Menarik tadi sebenarnya kalau dibahas lebih lanjut tuh si Randi tuh. Tapi nanti. Ketika kita kembali ke data nih, kita baca, kalau kita mau baca data di Sumatera Barat itu menurut hasil swab yang dikeluarkan oleh itu justru 40% yang terkena corona itu anak muda. Jadi yang sebenarnya ditakutin itu orang tua itu justru di bawah 20%, bahkan mungkin 12%. Yang resiko kita anggap bahwa resiko terkena itu cuma 12%. Nggak ada yang di atas 20%, kecuali 40% itu anak muda 41. Itu data tanggal 6 Mei kalau nggak salah. Itu menandakan sebenarnya ini bisa jadi konsekuensi. Sebenarnya anak muda ini kan kita lagi dapat bonus demografi nih. Bonus demografi ini kan ada dua sisi mata pedang ya. Pertama benar-benar jadi aset, yang kedua benar-benar jadi petaka buat Indonesia. Nah, kita kalau lihat dari data ini semoga enggak ya, karena kan data ini justru anak-anak muda yang diharapkan jadi agen perubahan, yang justru diharapkan memberikan contoh, memberikan figur di tengah masyarakat, pada satu titik karena banyaknya, jadi
justru mereka yang terkena itu. Mungkin karena kalau dalam bahasan-bahasan itu mereka orang yang sangat aktif ya, mobile. Cuma kan ibarat perperangan kita udah tahu musuhnya, kita tahu udah benteng-bentengnya. Kalau orang berperang kita mungkin pakai baju pakai zirah, baju perang. Sementara saat ini mungkin zirah kita itu ya masker, sanitizer, cuci tangan. Kalaupun kita harus sosialisasi, anak muda dibatasi ya seperti itu. Karena memang nggak semua anak muda itu introvert. Kan kalau menurut sebagian orang kan sekarang zamannya introvert nih, orang-orang introvert di mana mereka bisa menikmati kesendirian dengan nyaman dan dengan mengeksplor banyak hal seperti game, mereka bisa virtual laser dan juga tapi nggak semuanya seperti itu, tetap harus berjalan. Kalau menurut saya sih sah-sah aja pemuda jalan, tapi tetap harus waspada. Nah, yang menyebabkan banyak itu mungkin mereka nggak waspada karena informasi yang didapat yang cenderung terkena itu orang-orang tua, yang cenderung kena itu orang-orang yang sudah di atas 55 atau 65 ke atas, bahkan yang terakhir kan 45 ke bawah itu sudah diperbolehkan lagi kan untuk melakukan kegiatan infonya. Cuma kalau seandainya salah ditanggapi justru ini membuat anak-anak muda ini terlalu santai dan mereka lah yang akhirnya kena dan juga mereka yang resiko fatal sih tidak, sebagian besar dapat pulih. Cuma kalau mereka jadi carrier kan kena orang tua yang berbahaya. Nah ini tentang bagaimana sosok pemuda memang kita tengah dihadapi dengan kasus bonus demografi yang ada posisi mata uang itu tadi. Kita lihat juga sih anak-anak muda juga banyak yang punya kasus kan sekarang, maksudnya yang Telegram inilah, YouTubers ini, dan itu kadang-kadang membuat orang tua baby boomers kembali melihat bahwa pemuda-pemuda itu masih harus dipandang sebelah mata gitu. Jadi ini PR kita. Dan juga sekarang mungkin bagi yang merasa terdidik gitu kan, orang-orang yang sudah mendapatkan tersentuh dengan pendidikan tinggi, kalau pulang itu memang pertama hindari eksklusivitas. Pertama kan itu penyakitnya kayak gitu. Kalau sudah sekolah kuliah di luar kota, di luar pulau, itu kalau balik-balik tuh udah eksklusif gitu, nggak mau bergaul lagi. Nah, anak-anak daerah juga begitu. Mereka ada orang luar yang sudah dari luar itu mereka resisten, mungkin mereka tidak nyaman dengan perubahan sehingga mereka tidak ketemu, akhirnya tidak ada transfer pemahaman, transfer budaya, susah. Kalau yang saya lihat sih gitu. Termasuk juga dengan aktivis-aktivis ya, aktivis yang pure dari lokal, tumbuh besar di lokal, dan kemudian datang dengan aktivis-aktivis yang mungkin biasa di luar gitu, yang dengan pengalaman di luar itu jarang sekali yang bisa kolaborasi gitu. Karena mereka merasa mungkin karena anak-anak muda kan visi jangka panjangnya sebagian besar kita lihat mungkin jadi politisi ya, mengisi kekosongan itu. Jadi dari awal mereka sudah merasakan bahwa ini adalah musuh gua untuk dalam kontestasi, mungkin dapat nama atau apalah. Jadi terlalu cepat bersaing. Itu kalau yang saya rasakan di sini. Jadi susah kita untuk nyatu, yang dari luar merasa mungkin terlalu eksklusif, yang dari dalam juga ngerasa tidak membuka diri. Jadi nggak ada transfer ilmu itu. Jadi yang tentang sosial istilahnya saya kurang paham kalau politik itu. Nah juga saya sempat baca-baca di luar itu bisnis apa sih yang akan terjadi setelah corona ini. Nah kalau di luar sih saya percaya ada perubahan bisnis, perubahan gaya hidup. Mungkin ada yang virtual leisure gitu, orang mengunjungi dunia dengan virtual, dengan AI atau apalah. Mereka tetap stay kan, karena mereka udah menurut saya di negara maju yang berpikirnya sudah logis, dan mereka bukan orang timuran yang masih mengedepankan santun atau ketidakenakan. Jujur aja sekarang karena saya merasa bahwa orang lokal, maksudnya orang timuran, kita udah tahu ini kalau ketemu sama orang yang agak kita hormati kadang-kadang masih merasa nggak enak kalau kita nggak salaman. Nah itu di daerah, kecuali mungkin di Jakarta orangnya sudah mulai heterogen, terus udah mulai apa lu sipe gua gitu, mungkin akan berpengaruh. Nah efek-efek corona ini kalau menurut saya di daerah ini perubahannya tidak akan terlalu signifikan kayaknya kalau di daerah ya, kecuali mungkin di daerah-daerah yang sudah kota berkembang mungkin akan merubah kebiasaan mereka, berubah ke market
platform online, kalau makan harus dianterin gitu kan. Terus kalau belanja harus pakai marketplace juga atau pakai e-commerce, karena memang ada budaya belanja bulanan kalau di luar. Kalau di daerah kan kita belanjanya tuh dikit-dikit, nyicil-nyicil, beli bawang 5.000, 2.000 gitu. Jadi mau gimana beli di Fresh Mart kita kan, Fresh Market kita bikin, tuh orang belanja 2.000, beli macul 3.000, 5.000. Budaya bulanan itu belum ada, belum tumbuh. Mungkin di Padang. Tapi kalau mau dibikin di Padang saja, berapa persen sih orangnya yang mau kayak gitu. Nah, kalau di kota mungkin sudah mulai yang dibilang bahwa efek corona tentang kebersihan. Dan di sini juga kemarin yang lucu kan juga ada YouTubers itu ya, atau Instagram yang bilang, gua kalau mau cuci makan nggak cuci tangan, nggak ini, kalau corona apa, itu kan ngenes juga. Itu meskipun kita lihatnya aneh, tapi bisa jadi representasi cara berpikir yang mewakili banyak orang juga mungkin kayak gitu. Dan kita nggak bisa menafikan adanya itu. Betul. Saya yakin banyak orang yang berpikir begitu. Ya, di sini kita juga lihat. Ya, mungkin dibully di medsos, tapi dapat dukungan publik secara masif. Betul, kan dia. Mungkin dia akan ya feeling saya gitu sih. Dah, maksudnya banyak sih orang berpikir begitu, saya yakin. Ya, begitulah. Jadi kalau untuk daerah saya mungkin ada perubahan sedikit, tapi kalau banyak tidak akan mengganggu dari aktivitas hidup. Kalau sekarang juga kita ngerasa bahwa orang udah cuek kalau di sini, merasa cuek. Paling nanti ada orang meninggal lagi kena COVID, baru nanti sebentar keluar di media online, sebentar mereka baca masuk grup grup. Kalau di sini kan saling kata tanda datar atau apa, baru nanti. Sedangkan itu aja kita baca banyak yang orang yang marah gitu, ada hoax ini, ada ini, udahlah bodohi masyarakat atau apa gini-gini dengan corona, ada konspirasi dan lain-lainnya. Jadi ya begitu, kalau di daerah tuh harus begitu. Jadi tadi pertama yang kalau kesimpulan kita dia bonus demografi itu masalah buat bangsa kita, itu sudah banyak juga yang bilang mengatakan itu resikonya. Dan di fakta kita di Sumatera Barat itu pemuda justru yang terkena banyak. Nah, makanya mungkin ada kurvanya juga ya, pemuda yang mana nih yang menjadi agen perubahan itu. Jadi kalau secara secara umum kita juga tidak bisa mengatakan bahwa yang terpelajar lah yang menjadi solusi, bukan juga. Tapi ya kenyataan mengatakan hal seperti itu. Tentang data tadi saya juga kaget kok pemuda yang justru 40%, ini banyak banget gitu. Ini justru makin berbahaya juga bagi bisnis gue nih, maksudnya masih antar anak muda nggak boleh lagi dilarang lagi keluar, kalau nongkrong nggak boleh. Anak muda dia balap-balap pagi-pagi dah. Ya. Mau jadi Valentino Rossi, kan? Nggak pakai masker. Tapi oke, thank you banget, ini menarik sekali, sayang banget tapi kita punya keterbatasan waktu. Kawan-kawan di sana juga harus siap-siap untuk berbuka. Saya mohon maaf, saya sudah berbuka di sini ya, dan makanya tadi video saya hilang karena saya harus sudah berbuka di Jakarta. Dan thank you banget teman-teman. Saya berharap bisa melanjutkan lebih jauh. Mudah-mudahan ini jadi awalan ya dari diskusi kita. Saya yakin teman-teman di sini punya banyak aktivitas, punya banyak inisiatif, punya banyak ide, punya banyak pikiran. Ya, mari kita saling terkoneksi. Dan by the way, Davedri, pilkada diundur, jadi Umawa jadi siu gitu kan. Nah, jadinya mungkin itu juga menjadi pikiran buat kita semua. Tapi terlepas dari itu, saya ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi yang lebih banyak kepada Daveri, Dawindra, Randi, Resi, Bia, Apriwanto, Tinto. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di dunia nyata setelah ini. Saya berharap ini pertemuan virtual kita pertama. Wah, itu lucu sekali. Aduh, itu yang di samping Dawindra tidak lucu itu. Di samping Mbak Ferry lucu sekali gitu lah. Tampak seorang manusia berkembang, semakin tua semakin menghitam. Oke, itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Selamat mempersiapkan berbuka karena mungkin 20 menit lagi atau 15 menit lagi berbuka di Sumatera Barat. Tetap jaga kesehatan, stay safe, keep in touch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.